Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nurkolis dengan NPM 1935101159. Saya di sini akan menyampaikan tentang React Native. Ya, langsung saja ke materi pembelajarannya yaitu pertama mengenal React Native, memahami environment yang dibutuhkan untuk mengembangkan aplikasi React Native, membuat proyek baru di React Native, menjalankan aplikasi React Native di emulator dan real device, memahami struktur proyek React Native, menyimpan proyek React Native di repository online, mengenal konsep dasar komponen di React Native, dan beberapa basic komponen yang sering digunakan di React Native, membuat komponen dengan fungsional komponen, membuat komponen dengan kelas komponen. Baik, yang pertama yaitu pengenalan React Native. Apa itu React Native? React Native adalah sebuah JavaScript framework untuk membuat sebuah aplikasi mobile untuk iOS dan Android. React Native ini dibuat berdasarkan library JavaScript yang bernama React. React ini dibangun oleh perusahaan besar Facebook. Tujuan dari React adalah untuk membuat suatu user interface yang awalnya menargetkan untuk browser, yaitu untuk web, namun sekarang terus berkembang sehingga target tidak hanya web tapi juga mobile platform. React berdiri pada tahun 2013 dan React Native dibangun pada tahun 2015. Kenapa kita harus memilih React Native? Yaitu yang pertama kita bisa belajar sekali dan kita bisa mengimplementasikan di mana saja, yaitu di browser, desktop, bahkan juga di mobile platform. Yang kedua, sebuah native apps yang dibangun dengan JavaScript library. Karena menggunakan React sehingga secara terstruktur baik itu di browser maupun di mobile, strukturnya bisa sama karena sama-sama menggunakan React. Ketika kita dalam proses development, kita disuguhi dengan sangat cepat sekali refresh ketika kita melakukan sebuah perubahan di dalam codingan kita. Cukup banyak sekali yang menggunakan React Native ini sebagai mobil aplikasi mereka, seperti Facebook, Instagram, Pinterest, Skype, dan lain-lain. Selanjutnya, persiapan environment. Software yang diperlukan untuk menjalankan React Native, yang pertama Node.js, yaitu JavaScript runtime yang khusus dibangun untuk PC agar support JavaScript library di dalamnya. Yang kedua, Git. Dengan menggunakan Git, kita bisa tahu setiap perubahan yang kita lakukan pada codingan kita. Yang ketiga, Android Studio, yaitu agar kita bisa dengan mudah menginstal dan menjalankan emulator di laptop kita bagi yang menggunakan Windows dan Linux. Yang ketiga, Xcode, agar kita bisa dengan mudah menginstal dan menjalankan emulator di laptop kita bagi yang menggunakan iOS. Yang selanjutnya terakhir Visual Studio Code, yaitu berfungsi sebagai text editor. Selanjutnya membuat proyek baru di React Native. Perbedaan NPM dan NPX, yaitu jika kita menggunakan NPM, kita perlu menginstal library React Native terlebih dahulu agar dapat membuat proyek React Native. Sedangkan kita kalau menggunakan NPX, kita dapat langsung membuat proyek React Native tanpa perlu menginstal React Native saat membuat proyeknya. Selanjutnya menjalankan aplikasi React Native. Yaitu pertama-tama kita harus masuk ke terminal lalu ke directory project, running emulator Android. Ada dua cara membuka emulator Android. Yang pertama, buka Android Studio lalu klik configure dan lalu membuat project baru. Terus klik AVD Manager dan ada dua pilihan emulator yaitu Nexus dan Pixel, tetapi prosesnya cukup lama dan panjang. Yang kedua, buka terminal dengan mengetik sebagai berikut ini. Dan selanjutnya yang star atau npm star, yaitu untuk menjalankan React Native. Run Android menginstal aplikasi ke Android, npm run Android. Jika error menggunakan npm, maka menambahkan file di folder Android dengan nama local.properties dan paste sdk.dir. Emulator iOS, open simulator irstar iOS npm run iOS. ADB device, yaitu untuk mengkoneksikan laptop dengan handphone. Selanjutnya memahami struktur project. Susunan project React Native. Yang pertama, yarn.log.
yaitu aktivitas yang dilakukan ya. Pax.json menyimpan semua informasi library apa saja yang dilakukan dan script apa yang dijalankan. Prettier.js agar mengatur struktur codingan agar rapi. Aslin.tr.js membantu informasi jika struktur tidak standar sesuai dengan JavaScript yang diatur. Node Modules kumpulan Pax yang dilakukan. iOS yaitu native untuk iOS, Android yaitu native untuk Android. Git ignore yaitu mengecilkan beberapa file yang ditulis. App.js halaman untuk bekerja di project. Dependencies Pax yaitu Pax apa saja yang dilakukan. Dependencies yaitu Pax tidak berpengaruh dengan project kita. Yang terpenting adalah pada bagian index.js yaitu mengekspor apa yang diperlukan. Selanjutnya menyimpan project di repository online. Menyimpan project di repository online yaitu yang pertama membuat repository online yaitu bisa di Bitbucket, GitHub atau GitLab. Selanjutnya git status yaitu cek project status. Git init cara setup upaya dicatat perubahan di Git. Git remote at origin menambah remote URL. Git add yaitu memasukkan semua perubahan. Git commit memberi nama dan catatan di Git. Git push origin master menambah online dengan brand master. Git dfapp.js melihat perubahan di folder app.js. Selanjutnya basic komponen React Native. Ada 6 basic komponen React Native. Yang pertama Vue, yaitu komponen paling mendasar untuk membangun UI. Selanjutnya text, komponen untuk menampilkan teks. Image, yaitu komponen untuk menampilkan gambar. Text input, yaitu komponen untuk memasukkan teks ke dalam aplikasi melalui keyboard. Selanjutnya scroll view, menyediakan wadah bergulir yang dapat menampung banyak komponen dan tampilan. Dan terakhir style sheet, yaitu menyediakan lapisan abstrak yang mirip dengan style sheet CSS. Selanjutnya membuat komponen dengan fungsional komponen, yaitu pertama import React from React, import text view image from React Native, conapps, return view, dan view style seperti ini, weight 80, height 80, background color, dan isi teksnya, lalu foto, lalu selanjutnya ini cons withdraw, lalu return teks lagi namanya, terus cons foto, retro, source, alamat. Oke, selanjutnya membuat komponen dengan kelas komponen. Itu yang pertama-tama kita import React komponen from React, import text view image from React Native conapps. Ya, seperti ini view style, teks lagi, dan text input style. Selanjutnya cons ini return teks lagi, ketikan dan alamatnya, dan class background dan export default apps. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan pada materi React Native kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.